hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, wabil khusus jajaran DPP, jajaran Yayasan Pesantren Islam Al-Irsyad, dan juga jajaran sivitas akademika dari Pesantren Islam Al-Irsyad, seluruh hadirin dan juga adik-adik serta anak-anakku sekalian. Saya berdiri di sini sebagai alumni angkatan ketiga dari Pesantren Islam Al-Irsyad ini. 27 tahun silam saya meninggalkan pintu gerbang pesantren ini, dan hari ini saya menyambut dan menerima kembali dua anak saya, ya, walaupun yang diwisuda hari ini satu, tapi sebentar lagi akan ada wisuda lagi informasinya, sehingga setelah 27 tahun saya menerima dua anak saya lulus dari pesantren yang kita banggakan bersama ini. Banyak orang berkata, sebagai alumni, sebagai senior di Pesantren Al-Irsyad, karena yang menjadi mudir, menjadi asatidah di pesantren ini juga kebanyakannya junior saya, kecuali satu, ternyata adalah kakak saya sendiri. Selebihnya adalah junior saya. Saya tidak ingin menggurui, walaupun saya sebagai senior, saya ingin berbagi bahwa terutama kepada adik-adik kelas yang hari ini diwisuda, dan juga para wali, ternyata perubahan diri anak kita itu bukan hanya cukup dibanggakan atau disyukuri, tapi mengharuskan perubahan pada diri orang tua sebelum orang lain. Karena hari ini mereka bukan lagi sebagai anak, bisa jadi hari ini mereka juga berstatus sebagai guru kita. Betapa banyak orang tua yang hari ini baru belajar baca Al-Quran, yang hari ini baru belajar menghafalkan sebagian surat-surat pendek. Siapa yang mengajari anaknya? Ini adalah satu perubahan besar. Orang tua menjadi murid. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran kondisi yang serupa. Nabi Ibrahim diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bukan sejak lahir diangkat menjadi nabi, tidak, diangkat menjadi nabi setelah dewasa. Ya, terjadi kegagalan adaptasi pada orang tua, sehingga bukannya karunia luar biasa yang didapat oleh sang anak menjadikan orang tua mendapatkan kemuliaan, justru mendapatkan kehinaan. Ya abadi lima ta'budu syaitan, wahai bapakku, kenapa engkau justru beribadah kepada setan? Apa respon dari orang tuanya yang gagal beradaptasi dengan anaknya yang Allah pilih, Allah angkat derajatnya, dianggap jadi nabi dan menjadi rasul ulul azmi. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak, wa Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti akan aku rajam, akan aku lempari dengan bebatuan. Jangan jadi orang tua yang seperti Azar, ayahnya Ibrahim. Sebagai anak, adik-adikku kalian sebagai anak, punya orang tua, punya ayah, punya ibu, Allah pilih Anda dengan ilmu, Allah muliakan Anda dengan ilmu, dengan ada yang hafal Quran, ada yang mendapatkan sanad, ada yang bisa bahasa Arab, punya ilmu macam-macam, tahu arkan Islam, tahu arkanus shalah dan lain sebagainya. Jangan sampai gagal berbakti kepada orang tua, karena jangan dianggap guru antum itu hanya mereka. Bukan, orang tuamu adalah guru pertama sebelum mereka. Kalau antum merasa hormat, dalam pepatah dikatakan, siapapun yang mengajari satu huruf kepadaku, maka aku adalah budak dia.
maka orang tuamu lah yang paling banyak mengajarkan ilmu kepada kalian, bukan ustadz. Karena kalian ada di sini sehingga diajar oleh para ustadz itu gara-gara perjuangan orang tua. Sehingga tunjukkan bakti kepada orang tua. Kalau kita merasa perlu untuk hormat kepada guru kita, orang tua kita adalah orang yang paling pertama dan terus-menerus melekat. Tidak ada mantan orang tua, tapi guru pernah jadi mantan. Saya pernah belajar kepada dia, tapi orang tua saya pernah jadi anak dia, tidak ada. Adik-adikku sekalian, ilmu dituntut bagi ahlul ilm untuk yata'addab, beradab, berakhlak dengan akhlak ahlul ilm. Karena ketika kita gagal menjaga keberkahan ilmu dengan amalan, dengan kesabaran, dengan dakwah, mengajarkan masyarakat sekitar dengan ilmu kita, maka ilmu itu akan menjadi wabal, petaka bagi kita. Hatafal ilmu bil amal fa in wajadu ila irtahal. Ilmu itu menuntut kita untuk praktek, dan praktek ilmu bukan sekedar sudah tahu sholat kemudian sholat, bukan hanya itu. Bagaimana beramal, bagaimana bersabar dalam mengamalkan, bagaimana mendakwahkan, mengajarkan kepada orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, dan istiqamah di atas semua itu hingga akhir hayat. Tidak ingin panjang lebar. Sebagai penutup, ilmu itu mengharuskan kita untuk memiliki khasyah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Muraqabah itu adalah thamarah terbesar. Ketika kita senantiasa sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kedisiplinan yang dibangun di pesantren ini, sholat 5 waktu pada waktunya, tepat waktunya, di awal waktunya, berjamaah, itu bukan peraturan, tapi itulah ilmu. Itu bukan sebuah kedisiplinan dalam lembaga, bukan. Itu adalah syariat yang harus adik-adik dan anak-anakku sekalian jaga dan praktekkan, dakwahkan, contohkan, jadilah teladan di masyarakat dalam mengamalkan apa yang telah dipelajari. Dan sebagai penutup saya ingin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulina Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik fi haula'il kawkabah min tulabil ilm wa khudh bi nasiyatihim lil birri wat taqwa waj'alhum hudatan muhtadin waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma hdihim wahdi bihim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.